Pipi papi papa 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 pipi papa 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 papa. Bro, bisa bikin laporan gue nggak? Ntar gue bayar 1 juta deh. Gas. Korupsi, masalah negara yang seolah tak pernah selesai. Setiap hari kita disuguhkan berita yang menyedihkan, bahkan menjijikan. Yang lebih mengkhawatirkan, korupsi kini telah melambat hingga ke ranah keagamaan. Tanpa kita sadari, korupsi telah berakar dalam kehidupan sehari-hari. Kebiasaan kecil yang dianggap sepele hari ini bisa menjadi bibit korupsi di masa depan. Karena korupsi tidak selalu lahir dari kegagalan besar, tapi dari pembiaran terhadap kesalahan-kesalahan kecil yang terus dilestarikan. Hai teman-teman semuanya, kami dari kelompok 1, saya Taki, saya Iwan, akan menjelaskan tentang korupsi dalam pandangan Islam. Simak baik-baik ya. Kok bisa sih korupsi itu menjadi kebiasaan warga Indonesia? Faktanya, mungkin sudah banyak bibit-bibit korupsi yang udah kita lakuin tanpa pengetahuan kita. Contohnya kayak Contoh 1, ilustrasi ibu yang pura-pura menitipkan uang anak dengan alasan keuntungan pribadi. Contoh 2, seorang anak yang berbohong dengan cara menipu bibi kantin dan mencoba mendapatkan keuntungan darinya. Contoh 3, seorang anak yang tidak sengaja atau sengaja tidak bertanggung jawab mengembalikan barang milik temannya. Mungkin itu aja bagian-bagian korupsi yang sudah kita lakuin tanpa sepengetahuan kita. Dan sepertinya ada banyak lagi, cuman kita nggak akan tahu karena kita nggak sadar. Korupsi sudah jelas dilarang dalam agama Islam. Bagaimana yang telah diriwayatkan dalam hadis, yaitu riwayat Abu Daud, bahwasanya Rasulullah SAW melaknat orang-orang yang memberi dan menerima suap. Dan juga dalam Al-Quran sudah dijelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 188 yang menegaskan bahwasanya kita tidak boleh menerima dan memberi tentang suap. Jadi Islam sudah jelas mengajarkan kita tentang keadilan, jujur, dan tidak korupsi. Katanya korupsi itu haram. Kok bisa? Jadi gini teman-teman, korupsi bukan cuma haram, tapi juga bertentangan dengan nilai kejujuran dan nilai keadilan. Kenapa? Karena korupsi ini adalah tindakan yang mengambil hak yang bukan miliknya. Selain itu, dampak dari korupsi membuat orang lain berdampak dan merasa kesusahan. Para pemimpin korupsi yang kehilangan kepercayaan dan dapat balasan di neraka kelak. Kita sudah tahu kan dampak-dampak dari korupsi ini. Nah, gimana sih cara pencegahannya? Kita bisa memulainya dengan cara mendidik dan mengedukasi keluarga untuk selalu jujur dan bersyukur atas pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, kita harus menegur dan menasihati teman atau orang lain yang berlaku curang di sekeliling kita. Maka dari itu, kita sebagai rakyat Indonesia harus tetap menyuarakan hukum dan keadilan, apalagi dalam ranah korupsi ini. Jadi apa sih kesimpulan dari video ini? Kesimpulannya, korupsi bukan hanya masalah hukum, tapi juga masalah moral dan iman. Tanpa disadari, bibit-bibit korupsi sering muncul dari kebiasaan kecil. Dalam Islam, korupsi sudah jelas dilarang, sebagaimana dijelaskan dalam Quran surah Al-Baqarah 188 dan hadis riwayat Abu Daud. Karena korupsi berarti mengambil hak orang lain, melanggar amanah, dan merusak keadilan. Pencegahan korupsi harus dimulai dari diri sendiri, lingkungan masyarakat, dan mahasiswa sebagai generasi penerus. Tak bisa memutuskan budaya korupsi sejak dini. Perbaikan jangka panjang hanya bisa tercapai jika kejujuran dan tanggung jawab dijadikan kebiasaan, bukan sekadar wacana.